Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Microsoft Excel pada modul statistik deskriptif lab PTI 1. Nah, jadi datanya itu saya mengambil dari Kaggle yang dimana itu merupakan data kepuasan pelanggan pada salah satu airlines. Nah, terdapat 3 variabel dengan 100 responden. Baik, ini tabelnya. Setelah dimasukkan nilainya, kita menjumlahkan semua masing-masing variabel pada satu responden itu dengan rumus sum, ya seperti itu rumusnya, hingga ke bawah. Begitupun juga sampai bawah. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua, baik jumlah X1, X2, X22 dan X23. Setelah itu kita melakukan pemusatan data dengan mencari median, mean, modus, persentil 5, persentil 50 dan persentil 95. Nah, pada variabel 1 didapatkan mean yang dimana itu rumusnya round average. Rumus meannya itu mean mencari rata-rata pada variabel yang pertama atau variabel 1. Nah, kita dapatkan 3. Lalu mediannya atau nilai tengahnya dengan rumus sama dengan median. Didapatkan juga mediannya atau nilai tengahnya itu 3. Modus atau nilai yang paling sering muncul dengan rumusnya itu mode L3 L102. Dan persentil 5 percentile. Nah, ini rumus dari persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Nah, yang membedakan dari persentil-persentil ini dalam mencarinya itu nilai di belakangnya ada 95, 5, dan 50. Untuk mencari masing-masing persentilnya. Lalu semuanya juga dilakukan seperti itu untuk mencari mean, median, modus, persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Ini untuk total dari tingkat kepuasannya. Juga dilakukan pemusatan datanya. Nah, baik, seperti ini ya, didapat dari tabel ini. Nah, untuk penyebaran datanya ada simpangan rata-rata, standar deviasi, variansi, max, min, range, standar error of mean, skewness, dan kurtosis. Nah, ini untuk penyebaran datanya. Baik, ini rumus dari simpangan rata-ratanya itu round, FDF. Ya, diambil dari situ. Standar deviasi, variansi, round, var. Nah, untuk max-nya itu nilai maksimum dari data tersebut atau nilai yang paling tinggi. Nah, untuk minimum itu sendiri itu nilai yang paling kecil. Nah, kalau range itu merupakan selisih antara nilai max dan nilai minimum, dan didapatkan nilainya itu 3 karena. Oke, selanjutnya itu standard error of mean dengan rumus ini round, standar deviasi. Terus ada skewness dengan rumus seperti ini, dan kurtosis dengan rumus seperti ini. Nah, semua ini penyebarannya diterapkan untuk semua variabel hingga total kepuasan juga diterapkan. Nah, selanjutnya itu distribusi frekuensinya. Karena kita telah mendapatkan range-nya, kita sisa memindahkan saja masing-masing range-nya. Terus banyak kelas itu seperti ini rumusnya. Untuk panjang kelas itu range dibagi dengan banyak kelas. Semuanya juga seperti itu. Batas kelas atas itu sama dengan nilai max, dan batas kelas bawah sama dengan nilai minimum. Nah, untuk mendapatkan nilai bar chart dan nilai pie chart atau gambar pie chart dan bar chartnya, kita tuh harus memblok dulu semua total dari tingkat kepuasannya. Kita total sampai ke bawah, tidak usah jumlahnya. Lalu kita ke insert, lalu mencari pivot chart. Ya, setelah itu menekan tadi pivot chart, pivot table. Muncul ini total tingkat kepuasan
dimasukkan ke dalam value, menekan panah, lalu setelah menekan panah kita menekan count. Setelah itu kita menaruh juga total tingkat kepuasan di akses. Muncullah bar chartnya seperti ini. Untuk selanjutnya itu pie chartnya. Kita bisa menekan insert, kita blok tabelnya, lalu menekan pie chart dengan mengklik 2D pie. 2D pie. Setelah itu untuk memunculkan nilai persen pada pie chartnya, yang pertama kita lakukan adalah menekan pie chartnya. Lalu akan muncul add data. Setelah muncul add data seperti nilai ini, kita menekan lagi untuk mencari format data. Nah, setelah muncul ini kita centang persentasi dan tidak usah mencentang value-nya. Lalu seperti ini. Ya, jadi kayak ditekan format tabelnya dan dimunculkan persentasenya. Seperti ini. Setelah itu kita pindahkan semua ini ke sheet yang tadi. Seperti ini. Lalu jadilah bar chart dan pie chartnya dari modul ini. Sekian, terima kasih.